Kesalahan kedua yaitu adalah over trading. Terlalu sering buka posisi, terlalu pengen berambisi masuk ke dalam suatu play. Pemula seringkali merasa bahwa semakin banyak mereka trading, cuan mereka tuh semakin banyak. Padahal saya membatasi, kalau saya pribadi 5 itu udah maksimal dalam 1 minggu. Itu terdengar agresif ya. Tapi bagi beberapa orang itu udah cukup, bahkan too much. Karena apa? Ya kita cukup mungkin ya, trader hebat tuh banyak yang hanya satu posisi seminggu ya. Dia lihat satu probability untuk masuk dan dia masuk. Jangan sampai kamu merasa bahwa saya harus ambil semua move yang ada di market. Itu akan membuat kamu ya tidak akan pernah bisa menjadi orang ya yang melihat profit secara konsisten. Nah, ciri-cirinya apa? Ya pertama, kamu selalu buka tutup posisi. Ya, kamu buy and sell. Ini menunjukkan kami nggak punya strategi yang jelas. Orang yang punya strategi, mereka itu akan melimit trading mereka. Tapi kalau kamu nggak punya strategi, kamu kayak lihat apapun, kamu merasa FOMO, kamu akhirnya merasa kamu harus jadi bagian dari trade itu. Dan itu adalah hal yang sangat, saya ngomong, merugikan. Ya. Selanjutnya, kamu kadang trading karena bosan. Ya. Serakah atau ingin balas rugi. Ini juga bahaya. Karena seringkali, ya ini pun juga terjadi ke saya. Dalam artian, saya Senin sampai Jumat, yaitu relatif sibuk. Terus Sabtu Minggu tuh banyak waktu tuh di rumah. Terus habis itu saya, karena gabut, ya saya kadang ke ya trading, ya akhirnya hasilnya kurang optimal. Ya, karena saya gabut, ada waktu, ada duit, kayak ngapain ya. Nah itu nggak boleh juga ya, teman-teman harus punya edge ya sebelum ambil apapun ya, ambil posisi apapun. Nah, selanjutnya harus ya pahami bahwa teman-teman nggak boleh ya ambil keputusan yang impulsif dan itu menyebabkan kalian capek ya secara mental. Orang yang over trading itu harus paham bahwa biaya trading mereka itu membengkak. Dalam artian kamu kalau buka tutup posisi itu kan kamu bayar yang namanya trading fee. Memang ada ya beberapa perp dex yang mana dia udah zero fee, tapi itu juga nggak membantu ya karena spreadnya juga relatif tinggi. Jadi ini buat kalian yang harus tahu ya, zero fee tapi spreadnya lumayan tinggi. Dan kalau kamu over trading, risikonya itu semakin tinggi. Dan performa kamu itu ada cenderung ya mengalami yang namanya penurunan. Jadi harus sangat hati-hati. Nah ini contohnya ya, orang yang over trading, dia udah harusnya ya merasa cukup ya, udah 185.000 ya portofolionya, terus tiba-tiba drop ya lebih dari setengah. Karena apa? Dia masih ya berambisi dan dia terus ya ambil posisi. Jadi ini harus diperhatikan. Gimana sih caranya menghindari yang namanya overtrading? Pertama, kamu harus fokus pada kualitas trade ya. Jangan banyak-banyakan trading, tapi maksimalkan ya opportunity. Apakah kamu itu trading punya edge atau enggak ya. Jangan asal ngambil posisi. Kedua, harus punya strategi ya. Jadi jangan sampai kamu hanya asal buka posisi. Misalkan saya strateginya oke, saya lihat patternnya, apa ascending triangle. Saya lihat osilatornya oke, saya lihat derivatif datanya ya relatif bullish, itu baru saya ambil posisi. Enggak yang saya hanya asal narik garis terus oh ini support, oh ini resistance, saya short long. Nah, itu akan menyebabkan ya kalian lebih banyak kehilangan uang. Plus batasi ya, udah 3 trade sehari itu maksimal, itu pun udah ekstrim menurut saya ya. 1 trade sehari aja udah oke. Oke. Selanjutnya gunakan jurnal trading, ini sering saya lakukan ya. Saya juga bikin ya jurnal trading segala posisi ya, bahkan posisi yang di dalam ya untuk teman-teman ya yang ada di Akademi Kripto ya, ini juga kita kasih nih. Nah, ada live update ya untuk posisi apa aja ya yang saya ambil, apakah ini take profit atau enggak. Ini kita ya share di dalam untuk lah ini daily trades-nya ya. Dalam artian kita selalu kasih ya teman-teman idea ya di dalam tentang trade ya, dan terbuka ya untuk entry-nya, ya untuk stop loss-nya dan juga untuk hasilnya. Nah ini selalu ya kita buat journaling seperti ini, apakah posisinya aktif atau tidak. Nah teman-teman juga harus paham ya, trading itu maraton bukan sprint. Kadang kalau kamu nggak punya posisi yang oke, ya udah ya nggak usah trade. Itu yang selalu saya lakukan ya, untuk berfokus pada hanya kualitas ya, bukan hanya asal pada kuantitas saja.